Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jai Winda, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah SD Negeri 14 Sadaniang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 2025 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 fase C dengan tema Salomo yang bijaksana. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, pada hari ini kita akan belajar tema Salomo yang bijaksana di kelas 5 fase C. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Jadi Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Maju. Kudus, amin. Doa pembukaan ya Yesus yang kebijaksanaan, pada hari ini kami mau belajar untuk mengayakan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih ya sudah berani maju di depan walaupun ada kurang lancar ya, karena Ibu sudah menyediakan doanya tapi masih ada rupanya teman-teman kita ya kurang lancar baca. Nah, apa? Ibu ucapkan jempol karena sudah berani untuk maju di depan. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, anak-anak, menurut kalian, ayo dengarkan Ibu dulu ya. Anak-anak, menurut kalian apakah lebih penting pintar atau bijaksana? Nah, dalam kitab suci ada seorang raja bernama Salomo. Ia terkenal bukan hanya untuk kekayaannya, tetapi karena hikmat dan kebijaksanaannya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika dua perempuan merebutkan seorang bayi. Lalu Salomo membuat keputusan sangat bijaksana sehingga semua orang kagum. Ibu mau tanya, siapakah raja Israel yang dikenal dengan kebijaksanaannya? Ayo jawab, siapa? Salomo. Baik, sekarang Ibu mau menyampaikan TP dan KKTP ya. TP atau tujuan pembelajaran, peserta didik mengenal salah satu tokoh perjanjian lama, yaitu Salomo, pemimpin yang bijaksana, sehingga mampu meneladan sikap kebijaksanaan Salomo dalam hidup sehari-hari. Terus yang kedua itu tentang kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau KKTP. Yang pertama yang akan kita lihat, peserta didik mampu menceritakan kisah Salomo yang membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai dengan 28 secara bergotong royong dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan keteladanan Raja Salomo
28 secara gotong royong dengan benar. Nah, sekarang kita bersama-sama mau bernyanyi, ya. Mau bernyanyi, Ibu pengen kalian berdiri supaya kita bisa joget-joget. Ayo berdiri semuanya. Supaya semangat. Salomo punya hikmat bijaksana. Salomo orang terbesar, ada yang mampu merencananya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Bathsheba. Setiap kehidupan kita, setiap harinya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih ya karena kalian sudah semangat untuk bernyanyi sambil joget. Sekarang kita lanjut untuk menyimak video pembelajaran. Ibu minta tolong kalian simak baik-baik ya. Jangan sampai Komik ada yang Alkitab Anak Raja Salomo dan dua ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B. Baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Dan didikan. baik anak-anak, kita tadi sudah bernyanyi terus mendengarkan video pembelajaran kita. Ibu minta salah satu dari antara kalian untuk maju ke depan membacakan kitab suci ya. Ibu minta tolong. Ya. Tolong yang lain dengar ya, temannya baca. Ayo jangan main. Suatu setelah aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan perempuan ini pun melahirkan hanya kami saja. Tidak ada orang luar bersama
anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anaknya dari samping, sementara hambamu ini masih tidur. Ia memberikan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu diberikan di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi untuk nyatalah bukan dia anaknya kulahirkan, kata perempuan yang lain, tidak anak pula yang hidup, anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, tidak anakmu lah yang mati, anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar. Ya, lalu dibawalah. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Oke, karena kita udah nyanyi, yang udah mendengarkan video pembelajaran, terus baca kitab suci, ya. Kita ice breaking dulu. Ayo bangkit berdiri biar makin semangat. Ya, sabar-sabar dulu. Kita tepuk wow hebat ya. 1, 2, 3. Wow hebat. Wow wow hebat hebat. Wow hebat. Wow wow hebat hebat. Nah, sekali lagi, yang semangat ya, yang semangat. 1, 2, 3. Wow hebat. Wow wow hebat hebat. Wow hebat. Wow wow hebat hebat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok ya untuk mengerjakan tugas ya. Jadi ini ada Ibu kertas lembaran Ibu bagi dengan kalian. Nah, Ibu kasih lembaran, kalian kerjakan dengan teliti. Baik anak-anak, kalian mengerjakannya bersama-sama ya, karena ini tugas kelompok ya. Boleh kalian menggunakan buku paket ataupun kitab suci. Nah, ini ada yang bawa kitab suci, tolong digunakan ya, jangan sampai tidak digunakan. Nah, Ibu kasih di kelompok yang di depan ini ya. Nih kitab suci tadi bacaannya ya, tolong dikerjakan. Kerjasama, jangan sendiri-sendiri ya.
Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai nanti kita akan presentasi ya. Satu kelompok diwakilkan satu orang temannya. Baik, maju ya. Kalau sudah maju. Pertanyaannya dulu, baru jawabannya. Apakah yang diminta Raja Salomo dari Tuhan? Salomo meminta hikmat kebijaksanaan. Apa janji Tuhan kepada Salomo? Tuhan berjanji memberikan hikmat yang luar biasa. 3. Apa yang Raja Salomo lakukan setelah mimpi bertemu dengan Tuhan di Gibeon? Setelah terbangun dari mimpi, Salomo kembali ke Yerusalem, berdiri di depan tabut perjanjian Tuhan untuk memberikan persembahan. Nomor 4. Bagi cara Raja Salomo melahirkan ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup tersebut. Salomo memintakan agar bayi itu dibelah menjadi 2 dengan pedang. 5. Apa saja teladan Raja Salomo yang dapat kita teladani? Rendah hati, menghargai keadilan, mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Tepuk tangannya dulu karena sudah berhasil. Nah, sekarang kelompok 2, tolong maju di depan. Nah, perwakilannya. Apa yang diminta Raja Salomo dari Tuhan? Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk dapat memimpin bangsa Israel. 2. Tuhan berjanji. Apa janji Tuhan kepada Salomo? Tuhan berjanji memberikan hikmat kebijaksanaan. 3. Apa yang Raja Salomo melakukan setelah mimpi bertemu dengan Tuhan di Gibeon? Terbangun dari mimpi, Salomo kembali ke Yerusalem, berdiri di depan tabut perjanjian. Tuhan mempersembahkan korban bakaran. 4. Bagaimana cara Raja Salomo menentukan ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup tersebut? Salomo memerintahkan agar bayi itu dibelah menjadi 2 dengan pedang. 5. Apa saja keteladanan Raja Salomo yang dapat kita teladani? Rendah hati, menghargai keadilan, bijak dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ayo. Oke, kita sudah dengar ya. Temannya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya. Pertama, apa
Israel dan membedakan yang baik dan yang jahat. 2. Apa janji Tuhan kepada Salomo? Tuhan berjanji memberikan hikmat yang luar biasa melebihi raja-raja lain serta memberinya kekayaan dan kehormatan yang tidak dimiliki raja lain pada zamannya. Terus yang ketiga, apa yang Raja Salomo lakukan setelah mimpi bertemu dengan Tuhan di Gibeon? Setelah terbangun dari mimpi, Salomo kembali ke Yerusalem, berdiri di depan tabut perjanjian Tuhan. Nah, Raja Salomo mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan serta mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Yang keempat, bagaimana cara Raja Salomo menentukan ibu yang sesungguhnya, ya, dari bayi yang hidup tersebut. Salomo menjadi dua, ya, menjadi dua dengan pedang. Ibu yang sesungguhnya rela menyerahkan bayinya agar tetap hidup, sementara ibu yang palsu setuju, ya, bayi itu dibunuh. Nah, dengan demikian Salomo tahu siapa ibu yang sejati atau ibu yang sebenarnya. Terus yang kelima, nah, apa saja keteladanan Raja Salomo yang dapat kita teladani? Nah, rendah hati dan menyadari keterbatasan dirinya, mengutamakan hikmat daripada kekayaan atau kekuasaan, menghargai keadilan dalam memimpin, mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan, berhati bijaksana dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, ini merupakan kesimpulan dari materi kita, ya, materi pembelajaran kita pada hari ini. LKPD-nya bukan, ya. Nanti Ibu kasih soal mandiri lagi untuk kalian. Ya, terima kasih. Nah, ini tolong kalian tulis nama, ya, tulis nama di situ ada perjalanannya. Terus kalian jawab, ya, sesuai dengan hati nurani kalian karena tadi sudah mendengar materi kita, ya. Jadi jangan sampai lupa. Kerjakan, ya, kerjakan. Nih, disilang ya, namanya tulis dulu, ya. Tulis silang. Mana yang jawabannya yang benar? ABC-nya ada ABC. Ya. Tulis namanya. Tugas mandiri. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan, ya. Ibu ambil satu-satu. Bapak Ibu yang maju di
Baik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas mandirinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan refleksi. Nah, ini untuk refleksi kalian ya dalam materi pembelajaran pada hari ini. Ibu mau tanya supaya ibu tahu ya hasil dari pembelajaran ini apakah bisa kalian terima dengan baik atau bagaimana. Jadi itu adalah pertanyaan refleksi yang pertama. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi Salomo yang bijaksana? Tidak. Yakin? Jangan sampai masih belum mengerti ya. Terus yang kedua, apakah kalian senang mengerjakan soal secara berkelompok? Baik, terima kasih. Terus yang ketiga, apakah ada yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas kelompok? Ada tidak? Baik, berarti semua lancar ya dalam pengerjaan tugasnya. Kita lanjut lagi. Oh ya, Neda. Sekarang ibu mau tanya lagi. Nah, ibu memberikan kesempatan kalian untuk bertanya seputar materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan tak? Tidak ada. Berarti sudah jelas semua nih. Yakin? Ya, karena kita tadi sudah nonton video pembelajaran, terus mendengarkan bacaan kitab suci dan banyak materi yang kita bahas ya, panjang lebar. Nah, ibu pengen kalian ya untuk materi yang akan datang, karena kita sudah mau di penghujung ya kegiatan pembelajaran kita. Ibu pengen kalian mencari informasi tentang Ester perempuan pemberani ya, materi Ester perempuan pemberani. Itu nanti kalian cari sumbernya di Alkitab ya, kalian baca-baca apa saja yang ada dalam materi pembelajaran tersebut ya. Terus sekarang karena sudah selesai, ibu pengen salah satu di antara kalian untuk memimpin doa penutup ya, karena materi pembelajaran kita sudah selesai. Yang lain boleh siapkan dirinya untuk berdoa ya. Sikap yang baik berdoa, ayo. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa penutup. Ya Yesus yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas pembacaan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya.